Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan belajar Canvas dan animasi JavaScript pakai buku Canvas Cookbook ini. Canvas Cookbook ini. Ini di sini saya sudah berlangganan pakai websitenya pacbook.com. Nah, kalau kalian pengen beli buku ini saya sudah sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, saya ingin belajar animasi nih karena sejauh ini saya cuma belajar JavaScript itu hanya untuk bikin aplikasi pakai React dan wah pokoknya aplikasi-aplikasi yang animasinya itu standar aja pakai DOM, gitu kan. Nah, ternyata kalau pakai Canvas itu kita bisa bikin animasi yang lebih keren, lebih lebih advance seperti yang sering kita lihat tuh ya, kayak bikin partikel atau bikin 3 dimensi, 2 dimensi gerak itu pakai kanvas. Nah, kekurangannya kanvas itu apa sih? Kekurangannya kanvas itu dia tidak responsif, tapi nanti kita bisa ngakalin nih si kanvas ini biar bisa responsif. Kekurangannya itu paling cuman kalau misalkan screen-nya berubah ya, ukuran layarnya berubah, si kanvasnya ini dia akan reload ulang gitu. Tapi nanti kita akan pelajari itu. Sekarang kita belajar bareng-bareng ke bahas buku si Canvas Cookbook ini ya. Ini saya udah langsung buka di websitenya si Pet ini. Ini saya sudah berlangganan di sini. Jadi kita bisa langsung baca lewat websitenya. Kita langsung aja loncat ke chapter 1 nih. Pet and text HTML yang Canvas itu adalah sebuah elemen yang bisa membuat user menggambar bebas gitu sesuai keinginannya. Canvas API itu memiliki banyak sekali fungsi-fungsi menggambar yang bisa diakses lewat JavaScript. Canvas elemen bisa di styling pakai CSS. CSS styling sendiri bisa mengimprove performance dan menambahkan efek-efek yang lebih mantap katanya. HTML5 Canvas Programming bisa dilakukan dengan JavaScript dan CSS. Nah ini kenapa HTML5 Canvas? HTML5 Canvas itu fully interaktif. Setiap objek yang digambar di Canvas itu bisa dianimasiin. Canvas itu cukup fleksibel untuk menggambar grafik-grafik yang dinamis. Juga bisa nambahin audio dan video. Oh, ternyata Canvas itu bisa nambahin audio dan video. Aku baru tahu ya. Semua major browser support Canvas. Jadi kebanyakan browser itu udah support Canvas, tapi support dan implementasinya berbeda dari browser ke browser. Oh gitu. Jadi tiap browser implementasinya beda nih. Ini merupakan open teknologi standar. Jadi standarnya standar open teknologi di browser itu pakai Canvas. Canvas itu portable, sekalinya dibikin. HTML5 Canvas bisa dijalankan di hampir semua device, semua barang, ya, handphone, laptop, tab gitu ya. Untuk mendevelop Canvas program, kamu hanya butuh kode editor dan browser. Bisa pakai Sublime. Oh, ini karena orang yang masih pakai Sublime, aku pakai sini pakai Visual Studio Code ya. Tapi terserah sih kalau kalian masih mau pakai Sublime juga. HTML melalui Canvas bisa digunakan untuk bikin game, advertising, data representasi, education dan training, dan seni juga dekorasi. Nah, pengenalannya nih. Bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana untuk menggambar garis, arc gitu ya. Arc ya, arc kayak gini lah, parabola mungkin ya. Kurva dan teks. Nah, basic building blocks adalah beautiful drawing. Oh, jadi basic-basic ini itu akan bisa digabung-gabungin buat bikin gambar yang cantik katanya. Di bagian ini kita akan menggambar garis horizontal, vertikal, join, ak1, ak2, kuadratik, rainbow, sampai akhirnya bikin rumah nih.
Bisa bikin 3D text juga nih pakai shadow. Pertama bikin garis nih. Tas pertama bikin garis katanya. Basic shape dalam menggambar itu biasanya garis ya sih. Kalau belajar ngegambar itu pasti pertama belajar bikin garis dulu ya di mana-mana. Di sini kamu akan ngelihat beberapa bentuk garis yang biasa digambar, ya kan? Kamu akan lihat beberapa efek yang bisa dikasih ke mereka. Nah, ini outputnya nanti hasil jadinya kayak gini nih. Garis biasa ya dengan cap stylenya yang default. Ini bulat ujungnya dan yang ini kotak ujungnya. Itu ya. Nah, cara melakukannya itu ada 3 caranya katanya. Pertama, cari lokasi si kanvas elemennya. Yang kedua, bikin fungsi untuk memanggil kanvas dan isinya. Nah, kalau udah dipanggil si fungsi ini, kita bikin fungsi untuk ngegambar si garisnya itu sendiri dengan beberapa atribut si garisnya kayak yang tadi ya, warna, terus ini apa namanya, ujungnya bulat, ujungnya kotak. Nah, codingannya seperti ini nih. Di sini codingannya pertama dia inisialisasi variabel can dan variabel ctx. Nah, fungsi yang pertama ini di step yang kedua. Di step yang kedua ini, pertama kita cari lokasi si my canvas-nya dulu nih, si canvas-nya nih. Ya kan, dia pilih get element by ID my canvas area. Nah, my canvas area itu ini nih ID-nya nih. Jadi dia bikin script-nya itu di head ya. Mungkin beberapa dari kalian ya bukan best practice sebenarnya nyimpen di head itu, karena kan nanti bikin loading si websitenya lama kan ya. Cuman mungkin si penulis ini dia nyimpen di head biar si scriptnya ini di load dulu sebelum tampilannya, karena ya mungkin yang mau ditampilin kan emang si canvas kan ya, jadi dia pengen si canvasnya di load dulu sebelum HTML-nya dibuka gitu. Kalau kalian misalnya nggak terbiasa dengan nyimpen scriptnya di head, kalian juga bisa sebenarnya disimpan di bawah body ini juga, tidak masalah sebenarnya ya, tetap jalan juga. Walaupun ini sebenarnya si penulisnya itu emang pengennya si kanvasnya ini di load duluan, makanya disimpan di head. Oh, dia bisa copy gini ya, udah dong. Nah, dia ngambil si kanvasnya nih dimasukin ke variabel can atau canvas ya. Lalu variabel ctx ini dia manggil canvas API yang namanya get context 2 dimensi 2D. Jadi ini tuh salah satu canvas API ya, metode dari canvas API. Sorry, hari Jumat, jadi mulai ada ngaji-ngaji di masjid. Ya, rumah saya sama peralatan bikin ini saya masih yang murah-murah, jadi ya ginilah seadanya aja ya. Tapi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian. Nah, ini yang get context ini tuh nggak beritahu si browser kalau kita mau bikin gambar 2 dimensi nih di kanvasnya. Nah, setelah itu dia panggil fungsi drawLine nih, fungsi drawLine dengan parameternya yang kita buat sendiri di sini. Ada xstart, ystart, xn, yn, width, color, dan cap. Ini xstartnya, ini ystart, xn, yn, width-nya, ketebalan si garisnya, warnanya, dan cap itu ini nih yang tadi si ujungnya ini. Nah, setelah kita buat fungsi untuk inisialisasi si kanvasnya nih, kan, kita bikin fungsi drawLine.
Fungsi drawline ini pertama ada kanvas API yang disebut begin path, move to, line to, stroke, dan close path. Nah, yang tiga ini yang tidak ada tanda kurungnya ini adalah properti dari si garis. Ini juga disediakan sama si JavaScript ya. Nah, kita lihat penjelasannya dari si buku ini ya. Nah, bagaimana cara kerjanya nih? Untuk nge-setup kanvas, kamu butuh sebuah kanvas elemen. Jadi kalau kalian mau ngegambar nih, kalian butuh kanvas elemen, ya kan? Kalau kalian pernah belajar React tuh, kita kan suka bikin satu div dengan ID-nya MyApp, dan kita selalu nembak ke si MyApp itu buat nyimpen si aplikasinya kan. Nah, kurang lebih kanvas juga sama seperti itu. Dia akan bikin satu tag canvas dengan ID-nya my canvas gitu ya. Di sini my canvas area. Dan kita akan nembakin semua fungsinya itu di sini. Jadi semua tampilan di sini itu yang ada di dalam canvas ini dibikinnya di dalam JavaScript. Jadi mirip-mirip lah, kalau kalian yang pernah belajar React mungkin paham konsep ini ya. Kalau yang belum pernah belajar React atau framework JavaScript yang lain, jadi intinya tampilan yang ada di dalam kanvas ini semuanya dibikinnya di JavaScript gitu ya. Jadi di sini nanti kalau kita inspect nggak akan ada apa-apa, cuman kanvas ID ini aja gitu kalau kita inspect si browsernya tuh. Nah, ini di kanvasnya ini kita bikin dengan ukuran 320 kali 200. Nah, ini kita bikin inline ya stylenya. Dan dikasih bordir nih 2 pixel warna coklat. Ini tuh maksudnya mungkin biar kita bisa lihat nih kanvas kita tuh ada di mana. Tuh. Nah, kalau misalkan browser kita nggak support kanvas, nanti kita kasih tulisan your browser doesn't support canvas gitu ya. Nah, setelah itu fungsi init ini merupakan bagian dari script tag yang punya dua bagian nih. Fungsi init yang ini ya. Dia ini punya dua bagian besar. Yang pertama itu mencari lokasi si canvas yang tadi get element by ID itu, dan memanggil fungsi-fungsi yang berhubungan untuk menggambar garis. Nah, kita lihat ya kan, ini kita panggil nih si canvas nih. Lalu ada can.getContext 2D. Jadi si canvas ini dia akan manggil getContext. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya kayak gini. Get element by ID ini kan, kalau kalian sering main DOM ini udah pasti apa di luar kepala ya. Nah, fungsi ini itu akan nge-return elemen yang punya ID atribut yang kita pilih di sini nih. Yang mana ID atribut itu adalah my canvas area. Dan kalau misalkan si ID ini nggak ada, ya nanti nilainya bakal nol dia. Jika ada dua elemen dengan ID yang sama, maka dia akan ngambil si elemen yang pertama. Karena sebenarnya ID itu nggak boleh sama ya, nggak boleh ada dua gitu. Harus satu, harus unik. Sebenarnya kayak gitu. Benernya kayak gitu. Nah, untuk yang get context ini, nah ini penjelasannya adalah ini tuh fungsi yang nge-return, yang mengembalikan nilai gambar dua dimensi di atas kanvas. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk menggambar bentuk dua dimensi di atas kanvas gitu ya. Kalau misalkan si browsernya ini nggak support kanvas, nanti nilainya ini bakal nol si fungsi ini tuh. Nah, selanjutnya kan setelah init ini nih, dia memanggil fungsi drawline kan. Yang ini tuh kita pakai fungsi drawline. Nah, ya kan. Nah, parameter-parameter yang dikasih sama fungsi ini itu ada dua. Ada dua koordinat yang harus digambar. Terus ada lebar, ada warna, dan bentuk capnya. Nah, kan seperti ini kan ya, fungsi drawline ini kan. Nah, jadi penjelasannya lain per lainnya kayak gini nih. Ini udah tuh.
Ih, eh, cancel. Nyebelin juga sih buat kopinya ya. Nah, yang pertama ada yang namanya begin pad. Begin pad ini apa sih nih? Nah, begin pad ini tuh bagian dari Canvas API ya, fungsi dari Canvas API yang dibuat untuk membuat pad baru dengan mengosongkan subpad subpad yang ada gitu. Jadi ini dengan kata lain ngereset lah, ngereset pad pad apa pad gambarnya ini gitu kan, pad yang akan mau kita gambar itu dia reset dulu. Nah jadi kalau kita mau gambar itu ya, kalau kita mau bikin gambar baru nih, kita misalkan mau gambar garis nih, kita mau gambar garis, kita gambar garis, nah kita mau gambar garis baru nih, kita harus panggil dulu bikin pad. Kalau nggak dipanggil bikin pad, dia nggak akan ngereset ini. Jadi nanti eh, nimpa, misalkan sini kita ada garis warna merah nih, yang keduanya garis hijau. Kalau misalnya kita nggak pakai begin pad, nanti garisnya bakal hijau semua karena langsung nimpa dia ke atas. Jadi kita harus bikin untuk line barunya itu kita reset dulu nih, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada move to XY. Nah, move to ini juga fungsi dari Canvas API. Ini semua fungsi ya, ini semua fungsi dari Canvas API untuk menentukan titik awal. Nah, ini katanya tuh, jadi kalau kita ngegambar nih pakai pensil di atas kertas nih, kita kan biasa titikin dulu kan. Kita mau gambar garis nih di kertas nih. Kita titikin dulu nih di kertasnya nih. Titikin garis awal, titik awalnya di mana ya kan kayak gitu kan kalau kita mau bikin garis tuh pasti kita nempelin nempelin pensilnya dulu di atas kertas. Nah, ketika kita nempelin pensilnya di atas kertas, itu adalah titik awal. Ya, kalau di JavaScript itu namanya move to. Jadi dia akan siap-siap bergerak ke koordinatnya. Koordinat si pensil itu pertama kali nyentuh di kertas. Jadi sini koordinat pertama kali garis ini akan mulai ditarik. Nah, kalau line to ini titik akhirnya. Jadi misalnya kita mau bikin garis nih, koordinatnya satu, x-nya satu, y-nya dua, terus kita mau garisnya di bawahnya nih, gitu kan, garisnya di bawahnya atau enggak garisnya di pinggirnya deh, di pinggirnya satu, garisnya koordinatnya ya, tadi satu, x-nya satu, y-nya dua, terus kita bikin lagi garis di sini nih, x-nya 5, y-nya 2 gitu kan. Nah, itu garis akhirnya ini kalau kita mau ngegambar pakai pensil biasanya pakai penggaris dan pensil gitu ya, kita titikin awalnya itu move to, titik akhirnya itu line to. Nah, ini dia. Jadi belum bikin garis nih, move to line to ini baru titik-titiknya doang. Move to dalam line to itu belum bikin garis, baru titik-titiknya doang, titik awal, titik akhir. Nah, di sini ada stroke. Nah, di sini baru nih digarisin stroke, garis. Gitu. Hmm. Nah, line to ini khusus untuk bikin garis ya. Titik akhir untuk bikin garis karena judulnya line to nih, disebut coordinate with a straight line. Jadi dia bikin titik akhir, ketika dikasih stroke itu dia bentuknya garis nanti hasil akhirnya. Nah, terus ada close pad. Nah, kalau udah selesai bikin garis, kita kasih tahu nih selesai sampai sini. Nah, ini adalah close pad untuk kasih tahu si browser kita selesai bikin garisnya sampai sini gitu. Kalau misalkan nggak pakai close pad, nanti biar dia bakal melanjutin lagi garisnya dia ke yang bawahnya ini, dia bakal melanjutin. Nah, terus ada yang namanya ini nih, stroke style, line width, dan line cap. Nah, stroke style ini adalah properti dari Canvas API. Kalau tadi kan ini fungsi ya, yang ada kurung-kurung gini itu fungsi nih. Yang ada kurung-kurung gini ini fungsi. Nah, kalau yang nggak ada kurung, ini namanya properti. Nah, stroke style ini menentukan warna dari stroke yang akan digambar. Nih stroke style. Makanya di sini stroke style-nya pilihannya warna. Nah, kalau line width seperti namanya, dia menentukan ketebalan si garisnya. Dan line cap ya, kalian tahu ya line cap ya. Line cap ini ada 3 tipe nih. Yang pertama butt. Butt ini secara default ini nih. Dia butt itu artinya dia nggak punya cap. Dia kalau kita bikin garis 1 cm ya jadinya 1 cm aja. Gitu.
Nah, yang kedua ada round, yang ketiga ada square. Yang round itu yang tadi bulat ujungnya, dan ada yang kotak ujungnya. Nah, kalau kita kasih cap, garis ini nambah. Kalau kita bikin garis 2 cm, dia hasilnya nggak akan 2 cm. Karena ada capnya, ada ujungnya. Nah, ini ngitungnya beda nih. Yang si bulat sama yang si kotak nih. Kalau yang bulat nih, yang round, dia hitungannya adalah eh, ini nih, di sini nih. Dia bikin setengah lingkaran dengan diameternya sama dengan si line width. Jadi kalau misalkan di sini kita line width-nya 20 nih ya. Ini line width-nya kita 20 semua kan. Nanti diameternya itu, diameter setengah lingkarannya itu adalah 20 pixel. Beda dengan square. Kalau square itu dibagi dua. Misalnya tadi 20 ya, berarti dia di kirinya 10 pixel, kanannya 10 pixel gitu. Kelihatannya mungkin ukurannya sama padahal beda sebenarnya. Jadi gitu cara ngitungnya ya. Nah, di sini dikasih tahu ya. Kamu juga bisa bikin fungsi kamu sendiri dari garis-garis yang tadi sudah diberikan ya. Sebagai contoh nih, dari dua garis dari kode ini bisa dikonversi menjadi sebuah fungsi yang mereturn konteks kanvas. Dan juga tergantung dari nilai returnnya dari get konteks gitu. Nah, ini ada latihan nih. Kalian coba ya bikin garis untuk memanggil begin pad. Bikin garis ini saya salah baca. Coba di komen nih si begin pad dan close padnya apa yang terjadi gitu. Jadi kan tadi kan ada begin pad, ada close pad nih. Kalian komen deh, ntar hasilnya kayak gimana. Kalau nggak kalian delete gitu kalau nggak di komen. Terus coba nih kalian rubah-rubah nih lebar dan tingginya si kanvas. Coba ganti-ganti warnanya. Coba bikin garis baru nih kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kita bikin garis yang lebih advance ya. Tadi kan baru garis yang sederhana ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan bikin ini. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan eh, ilmu yang saya kasihkan ini bermanfaat buat kalian dan kalian eh, mulai tertarik bagaimana sih cara bikin animasi, bikin gambar di kanvas pakai JavaScript. Buat kalian yang udah terbiasa di React, mungkin lebih mudah untuk memahami. Buat kalian yang belum terbiasa juga mungkin akan lebih membuat kalian lebih semangat. Dan nanti kalau kalian belajar React mungkin kan akan jauh lebih paham konsepnya kalau bisa bikin animasi, dan mungkin kalian bakal bikin aplikasi website yang lebih keren lagi dengan ngasih animasi-animasi kanvas gitu ya. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten saya, jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.